Halo sobat muda, kembali lagi bersama saya Vicky Abrialdi, yang dimana di video kali ini kita akan membahas Q&A yang sudah kalian berikan beberapa pertanyaan kepada saya melalui snapgram saya di Instagram Abrialdi Vikis. Nah, seperti yang saya sudah tulis di Instagram saya, bahwa beberapa pertanyaan yang berbentuknya privasi, saya tidak akan memberitahu siapa nama penanyanya. Tetapi bagi yang tidak, saya akan memberikan nama Instagramnya di bawah sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Oke, saya bacain ya. Yang pertama, dan ini berbentuknya privasi, katanya privasi gitu loh. Jadi saya tidak akan memberitahu nama penanyanya di bawah sini. Oke, gimana caranya gue bisa nggak mikirin kata-kata jelek orang ke gue? Pas waktu lu SMA, dan yang gue lihat lu santai-santai aja tetapi tetap positif, dan seakan-akan nggak memikirkan kata-kata tersebut. Nah, sebenarnya gini loh, hidup ini memang lucu ya. Kadangkala, yang sudah saya katakan di video motivasi saya sebelumnya, Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Kita yang menjalankan kehidupan kita, lalu orang lain yang mengomentari kehidupan kita. Nah, ternyata bagi saya gini, saya punya prinsip gini, kehidupan saya, kalau nggak ada orang lain yang mengomentari, saya merasakan kehidupan saya sangat hambar aja gitu loh. Jadi, kalau yang kamu lihat saya biasa-biasa saja, ya memang benar sih saya biasa-biasa saja. Saya gini, bagaimana perkataan yang kira-kira positif saya terima, ataupun kritik dan saran yang membangun saya terima, tetapi bagaimana kritik yang saran dan yang menjatuhkan, saya akan lupakan dan saya akan abaikan. Karena saya punya prinsip gini, belum tentu orang tersebut memikirkan saya. Mungkin kata-kata yang diungkapkan atau kata-kata yang dilontarkan itu hanya selintas atau hanya sekilas saja. Nah, makanya saya selalu memikirkan apa yang benar-benar berbentuk positif. Karena gimana ya, sulit rasanya jika kita selalu membayangkan atau melihat atau mengingat kata-kata yang menjatuhkan kita. Nah, kalau saya prinsip saya tidak mau seperti itu. Nah, kalau memang kamu merasa seperti itu, berubahlah. Lebih baik seperti yang saya katakan tadi, abaikan apa yang orang lain katakan, tetapi hal yang positif terima dan berikan senyuman atas saran yang diberikannya. Tetapi kata-kata yang tidak membangun dan kata-kata yang menjatuhkan, lupakan. Seperti itu sih sebenarnya. Mungkin gimana ya, agak sulit sebenarnya untuk memberitahunya gitu, tapi ya seperti itulah. Yang dimana memang ya anggap aja seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu aja sih. Tetapi ada yang tersisa di dalam, yang benar-benar tersisa hal positif, bukan hal yang negatif, agar kamu tetap terbangun dan tetap menjadi orang yang positif dan tetap semangat menjalani kehidupan. Oke, gitu aja sih ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ini adalah pertanyaan yang sangat privasi juga, yang dimana dia mengatakan seperti ini. Gimana sih kak supaya kita lepas dari masa lalu yang menyedihkan? Karena saya memiliki masa lalu yang benar-benar sangat membuat saya tidak bisa melupakannya. Ini privasi ya kak. Oke. Menurut saya seperti ini. Memang masa lalu adalah kebanyakan masa-masa yang sangat tidak mengenakan sekali, masa-masa yang sangat kelam. Tetapi saya meyakinkan bahwa masa lalu adalah masa-masa yang enak dikenang, tetapi tidak enak untuk diulang. Nah, jadi sebenarnya gini, jarang sekali orang bisa maju dan orang bisa sukses tanpa ada masa lalu. Karena pendorong untuk maju adalah masa lalu. Jadi kalau dikatakan bagaimana caranya untuk melupakan masa lalu, mungkin akan lebih baik temukan masa-masa atau hal yang ingin kamu lakukan di kedepan hari. Misalnya, temukan target yang ingin kamu jalani dalam kehidupan kamu. Mungkin dengan cara itu, masa lalu kamu akan sekilas atau sedikit demi sedikit terlupakan. Tapi menurut saya, masa lalu tidak bisa dilupakan begitu saja. Perlu waktu dan perlu tahap untuk kita melupakannya. Seperti misalnya sebagai contoh gini,
eh, Layaknya di toples, dan toples ini diisi air kotor gitu loh. Air kotor setengah, dan setengahnya lagi adalah air yang benar-benar bersih gitu. Nah, air bersih ini adalah, anggap saja misalnya sebagai impian kamu yang ingin kamu raih di kedepan hari atau di masa yang akan datang. Dan air kotor ini adalah masa lalu kamu. Kamu bisa melakukan praktek ini di rumah. Nah, misalnya jika kamu menuangkan terus-menerus air bersih itu ke dalam toples, mungkin air kotor itu akan setiap saat akan menggumpal dan lalu menguap, lalu menghilang dan menjadilah air yang bersih. Nah, demikian juga dengan masa lalu. Tutuplah masa lalu kamu dengan impian yang ingin kamu hadapi dan ingin yang kamu lalui. Karena saya yakin step by step masa lalu akan terlupakan. Tapi kembali lagi, enak dikenang, tidak enak untuk diulang. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga. Ini dari Michael Muham, nanti Instagram saya taruh di bawah sini ya. Aku udah berusaha keras buat ngelupain hal yang bikin aku jatuh, tetapi aku selalu gagal. Oke, sebenarnya gini, setiap orang pasti pernah mengalami atau menghadapi fase-fase kegagalan. Saya sendiri pun pernah mengalami dan pernah menghadapi fase di mana saya gagal. Nah, sebenarnya kalau kita untuk melupakan hal yang membuat kita jatuh, itu tidak bisa. Tetapi seharusnya bangkit dari hal yang membuat kita jatuh, bukan berarti kita melupakannya. Misalnya sebagai contoh, kalau memang kita jatuh dikarenakan keteledoran kita ataupun kesalahan kita bangkit dari kesalahan kita dan kita lakukan kembali. Karena pada dasarnya kegagalan bukan berarti kita benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi dari kegagalan kita berusaha bangkit untuk memberikan yang terbaik. Apa kesalahan yang sebelumnya ditinggalkan dan dilakukan dari hal yang baru. Jadi sebenarnya kalau dikatakan untuk melupakan hal yang membuat kita jatuh, itu tidak bisa. Tetapi seharusnya bangkit dari hal yang pernah membuat kamu jatuh. Misalnya, jika kamu pernah dibully, kamu bangkit dari hal yang pernah membuli kamu. Dan saya yakin hal tersebut akan manjur dan akan benar-benar terbukti bahwa kamu bisa bangkit dan kamu tidak akan gagal kembali. Jadi pesannya adalah jangan pernah melupakan begitu saja hal yang benar-benar menyakitkan atau hal yang benar-benar membuat kita jatuh. Tetapi belajarlah dari apa yang membuat kita jatuh, sehingga untuk kedepannya kita dapat memberikan yang lebih baik untuk kehidupan kita. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan, kegagalan. Siapapun pasti pernah menghadapi kegagalan. Tetapi cara untuk menanggapinya setiap orang akan berbeda-beda. Oke, semoga dari hal singkat dan pesan singkat ini dapat paham bahwa semua yang terjadi tidak bisa dilupakan, tapi harus dipelajari dan harus benar-benar dimengerti akan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang keempat. Ini benar-benar pertanyaan yang memang mengenai cinta sih sebenarnya. Saya akan mencoba untuk menjawabnya ya, dan saya mohon maaf jika memang jawaban saya kurang kena di hati, tetapi saya akan tetap mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Ini bentuknya privasi, karena dia sudah di caps lock di bawah, dia mengatakan privasi. Salah nggak sih kak, gue pacaran sama pacar orang, tapi pacarnya sayang sama gue kak, bukan sama pacar aslinya. Terus gue harus kayak gimana? Sebenarnya untuk saya pribadi, saya mengatakan tidak salah, tidak ada kesalahan, tidak. Apalagi dikatakan pacarnya sayang sama gue, bukan sama pacar aslinya. Nah, di sini perlu diketahui berarti dari pacar aslinya memang benar-benar ada sesuatu yang tidak disukai oleh pacarnya ini, sehingga dia melarikan diri atau memang mencari kebahagiaan baru dengan cara yang salah gitu loh. Tetapi ya mau gimana ya, karena memang ada tukang bakso. Karena memang hal ini adalah hal yang sangat sensitif sih sebenarnya, atau mungkin orang sering mengatakan orang ketiga ya mungkin. Tapi kalau memang dikatakan
pacarnya sayang sama Anda, apa sama kamu, ya nggak ada salahnya sih. Tapi mungkin ada lebih baiknya saran dari saya, untuk pacar yang kamu pacari saat ini, mungkin memutuskan dulu hubungan yang sebelumnya gitu loh, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya gitu aja sih gitu aja sih kayaknya, karena saya memang agak sulit untuk mengatakan hal ini, karena ini halnya sensitif sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Ini privasi juga, tapi rata-rata cewek semua yang nanya ya. Salkan, gue mau nanya. Untuk yang nggak tahu Salkan, saya nggak tahu ya. Salkan itu adalah salam kenal. Gue mau nanya, gimana sih kita bangkit dari keterpurukan di saat nggak ada orang yang dukung kita sama sekali? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Ini saya suka pertanyaan ini. Cara kita untuk bangkit dari keterpurukan kita itu dari diri sendiri. Lagi-lagi apapun yang bertanya, saya akan mengatakan semua dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain gitu. Makanya kalau saya pribadi, saya tidak pernah berharap kepada orang lain, karena saya mengatakan benar, jika saya mengungkapkan apa yang ingin saya rasakan, belum tentu orang tersebut benar-benar mengetahui seperti apa yang saya rasakan. Jadi semua kembali lagi pada diri sendiri. Kita pasti bisa kok mulai dari diri sendiri. Jadi semua kembali lagi pada diri sendiri gitu. Nah, cara yang saya lakukan ini adalah benar-benar cara yang sangat simpel. Menurut saya, temukan kualitas diri kamu, temukan hal apa yang menonjol dalam diri kamu, dan temukan saat-saat atau waktu-waktu yang dimana membuat kamu bahagia. Nah, jika ketiga hal ini sudah kamu temukan dan kamu terapkan ke dalam kehidupan kamu, saya yakin keterpurukan kamu akan lupa begitu saja dan akan benar-benar hilang. Nah, makanya seperti saya katakan, semuanya lagi-lagi kepada diri sendiri. Jangan pernah berharap besar kepada orang lain, karena pada dasarnya biasanya orang lain hanya mengatakan iya, saya mengetahui, saya paham, saya tahu, tetapi hanya sekedar omongan saya dan bukan sekedar perasaan. Jadi saya mengatakan semuanya dimulai daripada diri sendiri. Karena kita yang mengetahui seperti apa yang kita rasakan, kita yang mengetahui seperti apa kualitas diri kita, kita yang mengetahui seberapa sanggup kita untuk menghadapi masa-masa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu aja ya. Sekian. Untuk nextnya nanti, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang terakhir, ini ada pertanyaan dari, nanti saya taruh Instagram di sini ya, Jimmy_TJS. Oke. Tips dong buat orang yang lagi berjuang. Nah, jadi gini, saya memang nggak mengetahui ya berjuang dalam konsep apa nih, berjuang dalam karir atau yang berjuang dalam hal cinta gitu loh. Tapi saya rangkum ini secara umum aja. Tips untuk berjuang itu yang pertama, temukan target yang ingin kamu hadapi. Jadi semua harus ada target. Yang kedua, fokus kepada tujuan yang benar-benar ingin kamu lakukan. Ketiga, hilangkan rasa-rasa negatif atau pemikiran negatif kepada diri kamu yang benar-benar menghambat pemikiran kamu untuk tetap berjuang. Yang keempat, berusaha positif akan apa yang selalu terjadi dalam kamu menghadapi proses pemberjuangan hal ini. Dan yang terakhir, lakukan dan selesaikan apa yang telah kamu jalankan. Jangan saat sudah di pertengahan perjalanan kamu meninggalkan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, 5 tips ini adalah benar-benar yang saya rangkum secara umum, baik dalam berjuang dalam cinta ataupun berjuang dalam karir. Karena semuanya ini adalah benar-benar sangat berkaitan, yang dimana pemikiran negatif, pemikiran positif, temukan target, dan lakukan dan selesaikan apa yang kita inginkan. Nah, kiranya 5 tips ini adalah benar-benar tips yang bisa kamu terima dan bisa kamu jalankan. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang saat ini kamu sedang perjuangkan, selesaikan. Karena semua bisa terselesaikan karena kamu menjalaninya dari awal hingga akhir. Terima kasih. Oke teman-teman semua, sudah beberapa pertanyaan saya sudah jawab. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya, saya mohon maaf jika saya tidak bisa menyebutkannya kembali, karena memang saya lihat beberapa pertanyaan lainnya ini adalah
pertanyaan yang hampir sama dari pertanyaan teman-teman yang sudah saya sebutkan saat ini. Nah, mungkin nanti kita bisa berbincang lagi dari sosial media secara pribadi. Mungkin saya akan menjawab secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semua, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk yang sudah menanyakan. Di sini ada yang menanyakan, sebentar. 54 orang. Terima kasih banyak atas yang sudah menanyakan 54 orang ini. Saya berharap agar apapun yang kamu rasakan saat ini, apapun yang kamu keluhkan saat ini, semua akan baik-baik saja. Tetap semangat menjalani kehidupan, teman. Dan salam sehat dari saya, Fikal Beraldi. Terima kasih.